Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Oktavia dari SMA Negeri 1 Masbage. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya adalah nikmat kesempatan sehingga kita bisa merasakan bulan suci Ramadan ini. Bicara tentang bulan suci Ramadan, banyak sekali peristiwa penting yang pernah terjadi, mulai dari perang Badar, nuzulul Quran, Lailatul Qadar, wafatnya Siti Khadijah, dan Fathu Mekah. Dan di sini saya akan sedikit menceritakan tentang Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Awal mula terjadinya Fathu Mekah ini karena pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Dimulai dari Bani Bakar yang termasuk golongan Quraisy menyerang Bani Huza'ah yang termasuk dalam golongan Muslim. Setelah mendengar berita bahwa perjanjian Hudaybiyah didengar oleh Rasulullah, akhirnya Rasulullah pun dengan tegas memutuskan akan menyerbu kota Mekah pada saat itu. Karena menyadari kesalahannya, kaum Quraisy pun mengirim Abu Sufyan untuk menemui Rasulullah. Saat menemui Rasulullah, Abu Sufyan menjelaskan secara terperinci tentang apa yang terjadi dan ingin memperbaharui perjanjian. Namun Rasulullah tidak menghiraukannya, bahkan sampai menolaknya. Akhirnya Abu Sufyan pun pulang ke Mekah dengan perasaan yang sangat khawatir. Setelah itu Rasulullah pun mulai menyiapkan 10.000 pasukan kaum muslimin untuk menyerbu untuk menyerbu Mekah. Di saat itu kaum muslimin sudah sangat benar-benar kuat dibandingkan dengan kaum Quraisy. Namun Rasulullah meminta untuk merahasiakan penyerbuan kepada kota Mekah tersebut. Namun ada salah seorang sahabat bernama Hatib bin Abi al-Balta'ah mengirim surat yang isinya tentang keberangkatan kaum muslimin ke Mekah yang dititipkan oleh seorang wanita tua bernama Sarah. Jibril langsung memberitahu Rasulullah tentang hal itu. Akhirnya setelah mengetahuinya, Rasulullah pun mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Mikdad untuk mencari wanita tersebut. Setelah bertemu dengan wanita tersebut, Ali bin Abi Thalib mendesaknya agar memberikan surat yang dia bawa. Namun wanita itu terus mengelak saja bahwa dia itu tidak membawa surat apa-apa. Akhirnya karena jengah, Ali bin Abi Thalib pun mengancam wanita tersebut. Karena takut dengan ancaman Ali bin Abi Thalib, wanita itu pun memberikan surat yang dia bawa. Setelah mendapatkan surat tersebut, Ali bin Abi Thalib bersama teman-temannya pulang ke Madinah untuk memberikan Rasulullah SAW surat tersebut. Setelah surat itu di tangan Rasulullah, akhirnya Rasulullah memanggil Hatib. Lalu bertanya kepada Hatib, "Apa ini wahai Hatib?" Hatib pun menjelaskan, "Ya Rasulullah, aku tidak punya kerabat yang bisa menjaga keluargaku di Mekah. Aku hanya ingin menjaga keluargaku, bukan semata-mata untuk mengkhianati agama ini." Umar bin Khattab sudah siap dengan pedangnya dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepala orang munafik ini." Lalu Rasulullah pun menjawab, "Sabar ya Umar, dia ini termasuk ikut kita dalam perang Badar dulu." Singkat cerita, setelah menyelesaikan permasalahan di Madinah, akhirnya pada hari ke-10 bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah beserta 10.000 rombongan kaum muslimin berangkat dari Madinah dan akan menuju ke Mekah. Sampai di Mar Az-Zahran, kaum muslimin 10.000 kaum muslimin beserta yang lainnya mendirikan tenda di sana dan menginap di sana. Di sisi lain, di kota Mekah, Abu Sufyan sangat khawatir karena dia sudah sedikit mendengar-dengar tentang pasukan Islam yang akan datang. Akhirnya Abu Sufyan pun memutuskan untuk pergi menemui Rasulullah lagi. Singkat cerita, di sana Abu Sufyan pun akhirnya memeluk Islam pada masa itu, memeluk Islam pada saat pertemuan keduanya dengan Rasulullah. Akhirnya pada pagi hari, tepat di tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijriah, 10.000 rombongan kaum muslimin berjalan dari Mar Az-Zahran dan akan menuju ke Mekah. Namun sampai di Tua, Rasulullah SAW membagi pasukan menjadi 3 kelompok. Satu kelompok ditugaskan melewati lembah, dan satu kelompok lagi melewati bukit, dan satu kelompok lagi melewati jalur seperti biasanya. Sampai di kota Mekah, Rasulullah saat akan memasukinya, Rasulullah terus saja menunduk. Saking tawaduknya Rasulullah, terus menunduk. Tidak seperti raja-raja lain yang kalau menaklukkan suatu
membusungkan dadanya, merasa paling hebat. Namun Rasulullah tidak. Dia terus menunduk. Seakan-akan dia itu malu akan pelakuannya, namun itu adalah sebuah perintah dari Allah. Terus menunduk sampai ke Ka'bah. Saat sampai di Ka'bah, Rasulullah langsung menghampiri Hajar Aswad lalu menciumnya. Setelah itu tawaf sambil membersihkan segala berhala yang ada di Ka'bah. Akhirnya kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah dengan tanpa pertumbuhan darah sedikit pun. Sampai Rasulullah mengatakan al-yaumu yaumul al-malhamah, yang artinya hari itu adalah hari kasih sayang. Setelah Ka'bah bersih dari semua berhala itu, akhirnya Rasulullah SAW meminta Bilal untuk mengumandangkan azan di sana. Singkat cerita tentang peristiwa Fatu Mekah yang sangat bersejarah bagi kaum muslimin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.